Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar struktur cerpen. Struktur cerpen terdiri atas satu abstrak. Abstrak adalah pengantar cerita oleh pengarang tentang cerpen yang disampaikan. Perhatikanlah contoh berikut ini. Cerita ini mengisahkan seorang petani yang disibukkan oleh permusuhannya dengan tikus-tikus. Energi dan otaknya dihabiskan untuk menghabisi binatang menjijikkan itu, hingga pada suatu hari ia harus dihadapkan pada apa yang disebutnya sebagai Perang Baratayuda. Cuplikan cerita tersebut merupakan bagian abstrak. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh dan latar cerita, bahkan bibit masalah yang akan dialami tokoh. Simaklah contoh berikut ini. Hari pertama menjadi murid baru setelah pindah sekolah begitu menegangkan. Aku melangkahkan kakiku dengan berat hati. Kikuk dengan segala hal baru membayangi pikiranku. Tiba-tiba aku begitu rindu dengan suasana kelas, teman-teman, dan guru-guru di sekolah lama. Bagaimana jika aku tidak memiliki teman? Bagaimana jika teman sebangkuku tidak ramah? Bagaimana jika guru-gurunya tidak bersahabat? Bagaimana jika ini dan itu? Cuplikan teks tersebut merupakan bagian orientasi. Hal tersebut dibuktikan dengan pengenalan tokoh aku ketika menjadi seorang murid baru di sekolah pindahannya. Cuplikan tersebut berisi tentang keadaan perasaan tokoh aku yang tegang. Struktur yang ketiga adalah komplikasi. Pada bagian ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik yang terjadi. Simaklah contoh berikut ini. "Loh, kenapa menangis?" tanya Eyang Putri cemas. Beliau meletakkan obat dan segelas air putih di meja. Via diam tidak menjawab. Isaknya semakin jelas terdengar. Cuplikan teks tersebut merupakan bagian komplikasi. Hal tersebut dibuktikan karena kutipan tersebut menceritakan reaksi tokoh Eyang Putri atas keadaan Via. Ia merasa cemas. Struktur yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi berisi konflik mulai diarahkan pada pemecahannya. Simaklah contoh berikut ini. Pak Ahmad merasa sanggup menghajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak gaya untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu, dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi, siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya, tetapi tidak. Kutipan teks tersebut menceritakan tindakan yang dilakukan Pak Ahmad ketika menghadapi konflik yang dialaminya, yaitu dengan menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Sehingga cuplikan teks tersebut merupakan bagian evaluasi. Struktur yang kelima adalah resolusi. Pada bagian ini menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh. Simaklah contoh berikut ini. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda-beda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Cuplikan tersebut menceritakan penyelesaian masalah sebagai akhir dari konflik utama.
Tidak ada lagi ketegangan di dalamnya. Semua masalah pun dianggap tuntas. Dengan Pak Ahmad berjalan pulang sambil menahan air mata dan kekecewaannya terhadap anak bangsa. Struktur yang terakhir adalah koda. Koda merupakan kata-kata penutup oleh pengarang setelah cerita yang disampaikannya tuntas. Simaklah contoh berikut ini. Hikmah yang bisa kita petik adalah bahwa semua tidak akan berubah apabila kita tidak ingin berusaha. Kesalahan merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses belajar. Maka itu, dalam mengajari seseorang, kita harus mempunyai kesabaran dan kebijaksanaan yang tinggi. Cuplikan tersebut merupakan bagian koda. Dalam cuplikan tersebut, penulis mengomentari bahwa semua tidak akan berubah apabila kita tidak ingin berusaha. Selain itu, dalam mengajari seseorang, kita harus mempunyai kesabaran dan kebijaksanaan yang tinggi. Baik koda maupun abstrak, sangat jarang ditemukan keberadaannya dalam sebuah cerpen. Oleh karena itu, sifatnya opsional. Artinya, boleh ada dan boleh pun tidak. Ada pula cerpen yang tidak memiliki orientasi. Cerpen itu tiba-tiba saja masuk ke komplikasi dengan menyajikan permasalahan atau konflik yang dialami tokoh utama. Mungkin pula ada cerpen yang tidak menggunakan resolusi. Penyelesaian diserahkan kepada pembaca sesuai dengan imajinasi masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai struktur cerpen. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Metodis 5.